wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Siska Maya. Baiklah, pada hari ini kakak dan teman-teman berkesempatan untuk menyampaikan beberapa materi yang akan diajarkan kepada adik-adik semua. Sebelum memulai pelajaran dan memulai materi, mari kita berdoa. Angkat kedua tangan, berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat belajar. Mari kita mulai ice breakingnya. Nyamuk banyak. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang makhorijul huruf za, ro, za, dan sin. Seperti yang kita ketahui bahwa tempat-tempat keluarnya huruf atau makhorijul huruf hijaiyah ada 4 tempat, yaitu al-jauf atau rongga mulut, yang kedua ada al-haku atau tenggorokan, dan yang ketiga ada al-lisan atau lidah, yang keempat ada as-safataini atau 2 bibir. Nah, di materi ini kita akan membahas tentang za, ro, za, dan sin, di mana keempat huruf tersebut keluar dari daerah lisan. Nah, yang pertama adalah za. Ketika kita mengucapkan za, ujung lidah kita akan menyentuh seri gigi atas kita. Za. Nah, itu disebut huruf alithawiyah, huruf yang keluar dari gusi. Nah, coba za. Nah, yang kedua adalah huruf ro. Huruf ro, ketika kita mengucapkan huruf ro, ujung lidah kita akan menyentuh langit-langit mulut kita. Ro. Huruf ro yang keluar dari ujung lidah dan menyentuh langit-langit mulut disebut huruf az-zalqiyah, yaitu huruf yang keluar dari ujung lidah tepat. Nah, yang ketiga adalah huruf sin dan za, di mana huruf sin dan za akan keluar ketika ujung lidah kita menyentuh gigi seri bawah kita. Coba. Sin, za. Kalau misalkan zal itu menyentuh gigi seri atas kita, za dan sin itu menyentuh gigi seri bawah kita. Nah, huruf ini disebut huruf yang keluar dari runcing lidah yang menempati 2 ujung gigi seri bawah yang disebut huruf asaliyah. Nah, gimana teman-teman? Sudah mengerti kan materi hari ini? Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, selanjutnya kita akan lanjut ke materi fathah, kasroh, dan domah. Yang pertama, kita akan bahas tentang fathah. Fathah itu seperti apa sih? Nah, fathah itu seperti ini. Jadi, fathah itu kalau dibaca berbunyi A. Nah, yang kedua itu adalah kasroh. Kasroh itu seperti ini. Kasroh kalau dibaca dia berbunyi I. Nah, sedangkan yang ketiga itu ada domah. Domah itu seperti ini. Nah, domah kalau dibaca itu menjadi U. Nah, kita lihat contoh dari masing-masing harokat itu yuk. Di sini ada contoh dari harokat fathah, yaitu kataba. Sedangkan di sini ada contoh dari harokat kasroh, yaitu bi, ti, si. Lalu ada contoh dari harokat domah, bacanya ru, bu, u. Nah, gimana sih kalau ketiga harokat ini ada di satu kalimat atau di satu kata? Nah, ada contohnya di sini, yaitu salimu, di mana huruf sa itu berharokat fathah,
huruf li itu berharokat kasroh, huruf mu itu berharokat domah. Nah, seperti itu. Semoga adik-adik sekalian bisa lebih belajar lagi, lebih banyak belajar tentang harokat-harokat dan bisa mempraktekannya di rumah. Hai adik-adik, gimana nih materi pelajaran sudah dijelaskan oleh kakak-kakak tadi sebelumnya? Pastinya kalian sudah pada paham dan sudah mengerti ya. Oh ya, di sini Kak Siska mau menanyakan nih, siapa aja nih yang mau masuk surga angkat tangan? Ye, pasti semuanya mau masuk surga kan? Oh ya, kalian tahu nggak sih bahwasanya jika kita mau masuk surga itu nggak gampang loh. Kita harus mempunyai banyak bekal kebaikan serta pahala yang banyak dan juga menaati perintah agama yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah loh. Kalian udah tahu belum nih, Allah sudah menyiapkan pahala kebaikan untuk para hambanya yang giat dan bersemangat dalam belajar dan membaca Al-Quran loh. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, banyak pahala kebaikan untuk para hambanya, 10 pahala kebaikan dalam satu huruf Al-Quran yang dibaca oleh para hambanya. Jadi nih contohnya, kita membaca alif lam mim, itu kan ada 3 huruf, alif lam dan mim, berarti kita sudah mempunyai 30 pahala kebaikan loh. Nah, berita baiknya, Allah juga mengistimewakan orang-orang yang sedang dalam proses belajar atau bersemangat dalam belajar agama, khususnya belajar membaca Al-Quran, yaitu dengan memberikan 2 kali lipat pahala daripada pahala kebaikan biasanya. Dalam artian Allah memberikan, dalam artian begini, kita dalam proses belajar nih, kita masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Kita baca nih Al-Quran, alif lam mim, 3 huruf kan. Untuk biasanya itu kita mendapat 30 pahala kebaikan. Nah, apabila kita dalam proses belajar itu kita mendapatkan 2 kali lipat pahalanya. Jadi pahala yang kita dapat yaitu sebanyak 60. Sehingga Allah mengistimewakan orang-orang yang bersemangat dan masih dalam proses belajar, dalam artian masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Dalam hal ini bukan berarti orang yang sudah lancar dalam membaca Al-Quran itu nggak baik, bukan berarti begitu. Allah hanya memberikan sebuah kelebihan untuk orang-orang yang bersemangat dan orang-orang yang mau belajar dari awal dalam membaca Al-Quran, supaya mereka menjadi lebih baik lagi pada setiap harinya. Jadi kalian kebayang gak sih berapa banyak pahala yang kita dapatkan jika kita belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran pada setiap harinya, dimanapun dan kapanpun. Oh ya, mungkin segini dulu yang dapat Kak Siska sampaikan. Mungkin Kak Siska mohon maaf. Sampai ketemu di lain waktu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.